Perkenalkan, saya Kristiano Hendrawisaka selaku moderator pada acara siang hari ini. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah alumni Kolese Mikael dan saat ini aktif sebagai pengurus di AAJI. Sekaligus pada event ini saya sebagai ketua pelaksana dan merangkap moderator juga pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan para pembicara di ruangan ini. Sebelah kiri saya adalah Pater Freddy Rante Taruk PR, yang biasa disapa dengan Romo Freddy. Beliau adalah Direktur Yayasan Karina. Sebelah kirinya adalah Pater Thomas P. Gandhi Hartono SJ, selaku Sekretaris Komisi Pendidikan KWI, atau beliau biasa disapa dengan Pater Gandhi atau Romo Gandhi. Di ujung sebelah kiri saya adalah Bro Glenn Sebastian. Dia adalah ALC pada event ini sebagai Race Management LG4C. Sebelum kita mulai acara ini, saya sedikit bacakan juga aturan untuk para peserta yang ada di Zoom. Para peserta yang ada di Zoom yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di chatnya, di chat. Di dalam Zoom itu ada Saudara Roy, Adrianus Roy, selaku moderator. Beliau yang akan nanti mengcompile dan mencatat semua pertanyaan. Dan itu nanti akan disampaikan pada sesi tanya jawab terakhir acara ini. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dan saksikan sapaan dan ajakan dari Kardinal Ignatius Suharyo. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua tahu bahwa wabah virus Corona 19 berdampak pada seluruh dan semua bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Di dalam rangka melibatkan diri untuk mengangkat beban-beban saudari-saudara kita, khususnya di dalam bidang pendidikan, maka Caritas Indonesia bekerja sama dengan Komisi Pendidikan dan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama dengan Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta berencana untuk mengadakan penggalangan dana. Penggalangan dana ini khusus akan dipakai untuk membantu layanan pendidikan bagi saudari-saudara kita, bagi lembaga-lembaga pendidikan yang berada khususnya di tempat-tempat yang jauh. Program yang dirancang bernama Caritas Christmas Cross Challenge 2020. Program ini akan dimotori oleh Asosiasi Alumni Yesuit Indonesia. Oleh karena itu, saya sungguh sangat menghargai prakarsa ini dan mengajak saudari-saudara sekalian untuk mendukung dan untuk terlibat di dalam program yang sangat mulia ini. Dengan peran yang berbeda-beda, nanti pada waktunya akan dijelaskan oleh panitia. Semoga kita semua dengan cara kita masing-masing, dengan peran yang berbeda-beda tergerak hati kita untuk ikut terlibat supaya usaha ini, program ini sungguh berdaya guna, berdaya makna khususnya bagi dunia pendidikan dan lebih khusus lagi bagi saudari-saudara kita dalam pelayanan pendidikan yang berada di tempat-tempat yang jauh. Semboyan kita adalah semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Marilah kita tunjukkan dinamika hidup seperti itu di dalam keikutsertaan kita
dalam program ini. Tuhan memberkati. Demikian barusan kita dengarkan ajakan dan sapaan dari Kardinal Ignatius Suharyo maksud kami. Sebentar lagi kita juga akan dengarkan sambutan dan sapaan dari Monsinyur Aloysius Sudarso selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Karina. Saudara-saudara terkasih, pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia sejak ditemukannya kasus positif yang pertama di bulan Maret 2020 berdampak pada menurunnya perekonomian di Indonesia. Bukan hanya sektor ekonomi yang menunjang hajat hidup orang banyak, tetapi juga memberi pengaruh pada sektor pariwisata, kesehatan, dan bahkan pendidikan. Hal ini mengakibatkan kegiatan di sekolah dihentikan dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja ini menimbulkan tantangan baru. Selain kurang meratanya fasilitas bagi para pendidik dan para siswa, tantangan lainnya adalah tataran kenormalan baru yang belum bisa diadaptasi secara cepat. Kali ini, Caritas Indonesia atau Karina bekerja sama dengan Asosiasi Alumni Yesuit Indonesia, Komisi Pendidikan KWI, Komisi PSE KWI, dan LDD KAJ menjawab tantangan tersebut dengan menyelenggarakan Caritas Christmas Cross Challenge 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan kebaikan hati Anda sekalian melalui program donasi yang akan direspon oleh alumni dari sekolah-sekolah Yesuit di Indonesia dan komunitas lain dengan berjalan atau berlari atau bersepeda. Maka saya mengajak, mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk mendukung pendidikan Indonesia melalui donasi yang akan disalurkan untuk subsidi gaji honorer para guru, fasilitas pembelajaran jarak jauh, serta operasional sekolah khususnya yang berada di luar Jawa. Kami para uskup, biarawan-biarawati, serta komunitas alumni sekolah Yesuit di Indonesia menunggu Anda semua untuk bergabung dalam gerakan bela rasa mengamalkan kasih bagi anak-anak sekolah terdampak. Terima kasih, salam bela rasa. Sekolah swasta yang terdampak pandemi, khususnya luar Jawa, Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia atau AAJI, organisasi alumni sekolah Katolik lainnya, lewat komunitas lari dan goes masing-masing, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya yang tergabung dalam gereja Katolik, untuk terlibat menghimpun dana selama 6 minggu ini, 6 minggu ke depan, melalui event olahraga virtual yang berlangsung mulai dari tanggal 1 Desember hingga akhir tahun 2020. Caritas Christmas Cross Challenge 2020 diharapkan akan menjadi kolaborasi akar rumput perdana yang berskala nasional. Event olahraga virtual ini memungkinkan terciptanya keterlibatan seluruh keuskupan di Indonesia dan jejaring di luar negeri. Kita optimis program ini disambut baik karena sampai hari ini sudah terdaftar sekitar 80 tim yang terdiri dari 1.300 relawan, sahabat awam, 13 uskup termasuk Bapak Kardinal sendiri,
dan 650 orang rohaniwan dan biarawati Katolik. Baik, sekarang waktu dan tempat saya serahkan ke Romo Freddy untuk lebih memberikan pemaparan tentang Yayasan Karina dan keterkaitannya dengan event ini. Silakan Romo Freddy. Terima kasih. Yang mulia Bapak Uskup, yang saya hormati para rekan pastor, para suster, bruder, frater, ibu, bapak, saudara-saudari sekalian. Caritas Indonesia memperoleh mandat dari Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai animator, koordinator, dan fasilitator untuk pelayanan kemanusiaan di Indonesia. Oleh karena itu, pada masa pandemi COVID-19 ini, Caritas Indonesia menjalankan mandatnya untuk membantu umat dan masyarakat di Indonesia yang mengalami dampak dari pandemi ini. Oleh karena itu, Caritas Indonesia berkoordinasi dalam lingkungan Caritas dan PSE serta komisi-komisi terkait di KWI melakukan respons sejak bulan Maret tahun 2020 ini. Dan disepakati melalui beberapa proses dan tahapan ada respon yang telah diberikan dan masih berlangsung untuk bantuan APD ke rumah sakit fasilitas kesehatan, kemudian bantuan sembako, bantuan untuk ketahanan pangan dan UMKM, dan pada satu waktu kami berdiskusi di tingkat sekretaris PSC KWI, sekretaris Komisi Pendidikan KWI, dan bersama dengan Komisi KKP untuk juga menghadirkan diri dalam dunia pendidikan. Karena kami merasakan bahwa pandemi COVID-19 ini juga sangat dirasakan oleh anak didik, juga para guru, dan tentu kegiatan persekolahan sangat terganggu pada masa ini. Dengan inisiatif inilah maka Caritas Indonesia sebagai animator, koordinator, dan fasilitator berkomunikasi dengan AAJI, didukung penuh oleh LDD dan komisi-komisi terkait di KWI, khususnya Komisi PSC dan Komisi Pendidikan, menginisiasi acara ini agar bantuan pendidikan yang sudah kami jalankan sejak bulan Juli, bantuan pendidikan yang menjangkau guru honor dan persekolahan yang sudah kami jalankan di Caritas Indonesia sejak bulan Juli ini bisa dilanjutkan dan memberi dampak yang lebih besar bagi sekolah-sekolah di daerah yang jauh, dan nanti Romo Gandhi akan menjelaskan tentang keprihatinan ini. Pada intinya program ini menghadirkan wajah sosial gereja, keprihatinan bersama dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Saya kira ini dulu yang dapat kami sampaikan dari Caritas Indonesia yang melayani 37 keuskupan dan berada bersama jaringan Caritas PSC keuskupan-keuskupan, ada 37 keuskupan, dan kami menyapa semua yang hadir di sini. Juga ada Caritas Asia, ada Mas Ari yang hadir dalam pertemuan ini. Kami menyapa dari Caritas Asia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Romo Freddy atas pemaparannya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Freddy, kita sekarang akan dengar dari Romo Gandhi selaku Sekretaris Komisi Pendidikan KWI tentang acara ini. Silakan Romo Gandhi. Terima kasih Bro Hendra, Romo Freddy, Bang Glenn, dan juga teman-teman Bapak Uskup, para Romo, dan juga semua saja yang melakukan pertemuan virtual. Selamat sore. Ada 3 hal pokok yang ingin kami sampaikan secara singkat. Pokok yang pertama,
berkaitan dengan perasaan. Ya. Saya sebagai sekretaris Komisi Pendidikan KWI bahagia, dan kebahagiaan itu mewakili 37 keuskupan, khususnya para pelaku pendidikan. Kami sungguh merasa bahagia, gembira, karena dalam situasi kondisi seperti ini ternyata banyak orang yang terlibat untuk memberikan hati dengan bentuk perhatian konkret. Ini yang pertama. Maka terima kasih untuk teman-teman atas seluruh perhatiannya, khususnya kepada para kolaborator. Ada AAJI, ada LDD, ada Romo Freddy, wakil direktur Karitas, dan juga teman-teman yang sungguh ada di sini. Ya. Lalu yang kedua, mengapa Komisi Pendidikan mendapatkan perhatian? Mungkin itu pertanyaan yang muncul dalam hati kita. Beberapa bulan ini, saat itu sudah disebut oleh Mas Wedi, kami berkolaborasi mencoba untuk membantu hadir, memberikan hati sebagai bentuk kehadiran gereja yang nyata. Mengapa pendidikan? Karena pendidikan banyak merasakan paling terdampak. Kita semua berdampak, tapi pendidikan berdampak. Nah, konkretnya banyak guru-guru honor yang meninggalkan tidak mengajar karena memang tidak mendapatkan insentif atau gaji. Maka kami akan hadir itu, dan dalam 4 bulan terakhir ini kami sudah membantu lebih dari 1.500 guru dan staf honor untuk 28 provinsi di Indonesia. Itu. Lalu untuk angkanya pasti ini luar biasa. Terima kasih untuk para donatur, khususnya Karina yang telah mewujudkan kehadiran yang nyata di dalam gereja ini. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, kami bukan hanya membantu secara karitatif, tetapi akan membantu secara edukatif. Maka saat ini kami sedang memberikan training untuk para guru, kepala sekolah selama nanti sampai akhir Januari, dan masih akan dilanjutkan untuk ketahanan pendidikan bagi sekolah-sekolah agar tumbuh, berkembang, dan berbuah. Sehingga pandemi menjadi stimulus pendidikan untuk mampu menunjukkan bahwa sekolah Katolik eksis, peduli untuk mendidik anak-anak. Dan ini akan didukung oleh banyak. Nanti Bro Glenn ini akan menjelaskan siapa yang akan mendukung dan terlibat di sana itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Apa harapan Komisi Pendidikan? Pertama-tama, pandemi bukan menjadi penghalang, tetapi pandemi menjadi stimulus kami untuk bergerak, untuk berbenah. Sehingga nanti apa yang kami benahi itu menghasilkan buah pendidikan, sehingga gereja bisa menyiapkan generasi-generasi muda yang tangguh, yang berkarakter sesuai dengan iman kita, Sang Guru Yesus Kristus. Maka sebelumnya, terima kasih untuk seluruh perhatian, seluruh kepedulian kepada kami. Kami sangat bergembira dan kami akan selalu mendoakan kepada siapapun yang terlibat untuk kegiatan ini. Mari kita bergerak, mari kita sehat, mari kita membantu anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih Romo Gandhi, luar biasa semangatnya ya, berapi-api, membuat kita juga lebih semangat lagi. Baik, tentunya yang hadir di sini juga bertanya-tanya, apa sih virtual run gitu kan? Bayanginnya susah kan, lari virtual gitu. Jadi tidak berlama-lama, saya serahkan waktu dan tempat ke Bro Glenn, selaku Risk Management LG4C. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hendra, Romo. Yang mulia Bapak Uskup, para Romo, Suster, Bruder, teman-teman perwakilan dari Keuskupan dan media cetak elektronik maupun elektronik. Secara khusus saya juga ingin menyapa rekan-rekan pelari dan pesepeda yang sudah terdaftar.
Selamat sore dan salam sehat. Kami mewakili tim Race Management akan menjelaskan sedikit teknis pelaksanaan penggalangan dana dari lari virtual goes dan jalan ini. Caritas Christmas Cross Challenge itu yang kami pilih untuk menjadi judul. Bapak Uskup, hadirin sekalian, kami yakin kita bisa sepakat bahwa masa new normal ini sebenarnya memaksa kita untuk berperilaku dan berpola hidup sehat. Salah satu ingredient atau bahan baku untuk sehat adalah berolahraga, baik olahraga kardio maupun otot. Hanya dengan berolahraga rutin, kita bisa menjadi gembira, pikiran kita positif, dan kita akan selalu optimis. Ini kondisi yang menurut kami penting, khususnya ketika kita di suasana yang banyak ketidakpastian dan penuh tantangan. Dalam masa pandemi ini juga, kegiatan ekonomi masyarakat banyak mengalami perlambatan. Efek dominonya berdampak antara lain pada pendidikan, pelayanan pendidikan, dan para guru, terutama guru honorer di sekolah-sekolah swasta, di pedalaman atau dimanapun, yang sangat-sangat berkesusahan saat ini. Dan kita juga bisa bersepakat bahwa pendidikan ini tidak boleh berhenti, harus berlanjut terus. Maka aksi ini juga mau mengajak semua warga gereja, teman-teman, semua untuk bergotong royong, berbagi sebagai wujud kepedulian, solidaritas, rasa kemanusiaan, dan bela rasa. Jadi instansinya sangat jelas acara kali ini untuk pendidikan. Oke, gimana sih itu penggalangan dana bisa dicapai dari lari dan goes? Jadi bagaimana ini sebenarnya acaranya? Akan saya jelaskan sedikit. Konsep olahraga dan filantropi. Sederhananya, Anda donasi, kami berlari dan goes, naik sepeda. Artinya, donasi yang diterima dari para donatur akan kita bayarkan dengan lari dan goes. Jadi, berolahraga dan bergerak. Cabang olahraganya adalah lari, jalan, termasuk menggunakan treadmill, atau goes, termasuk menggunakan sepeda statis. Lalu, apa sih virtual, maksudnya virtual lari dan virtual goes itu apa sih sebenarnya? Maksudnya adalah kita memanfaatkan serangkaian teknologi digital yang sudah ada, sehingga para donatur, peserta olahraga tidak perlu ada dalam satu tempat, tidak perlu hadir dalam waktu yang sama. Semua aktivitas bisa dicatatkan melalui aplikasi pada gawai atau gadget. Dengan memanfaatkan teknologi ini, aktivitas filantropi dan olahraga akan kita lakukan secara mandiri 31 hari selama bulan Desember, bisa di mana saja, kapan saja, dan kita rekam pakai gawai. Lalu laporan kumulatifnya termuat pada mini website kita, yaitu aktifin.id/4c. Caranya gimana sih? Untuk donasi, tadi kan cara lari dan sepedanya. Nah, sekarang gimana sih cara donasinya? Caranya mudah, mirip-mirip dengan belanja online, bahkan mungkin lebih mudah lagi. Jadi, silakan masuk ke website kita di aktifin.id/4c antara tanggal 15 November sampai 31 Desember. Jadi sekarang sudah buka ya, kemarin sudah buka. Sampai 31 Desember. Di situ akan ada nama-nama tim. Sementara ini per hari ini baru nama-nama tim alumni sekolah. Tim dari Keuskupan
dan religius akan menyusul dalam waktu 1-2 hari ke depan. Nah, setelah masuk situ, silakan dipilih donasinya akan diberikan ke tim yang mana, angkanya berapa, silakan saja masuk ke halaman pembayaran, lalu bayar. Cara bayarnya gampang, bisa dari dompet digital seperti OVO, Dana, GoPay, link aja. Bisa juga virtual account, bisa juga transfer melalui ATM atau melalui internet banking, bisa juga dengan QR code. Kita juga menerima pembayaran kredit card buat donatur yang berada di luar negeri. Nah, selama donatur itu mengisi nama dan email, laporan akan kita emailkan. Oke, donasinya berapa? Donasinya nilainya kelipatan 50.000. Jadi nanti ceritanya begini, setiap donasi 50.000 itu dianggap 1 poin. 1 poin akan kita bayarkan dengan 1 kilometer lari. Oke, sementara untuk bersepeda 1 poin ekuivalen dengan 3 kilometer bersepeda. Jadi peserta bisa membayarkan dengan cara berlari atau jalan atau bersepeda. Nah, tadi ada perhitungannya. Untuk diketahui bersama, setiap dan seluruh donasi yang dibayarkan para donatur akan langsung masuk ke rekening penampung BCA dan Mandiri milik Yayasan Karina tanpa potongan. Biaya penyelenggaraan berapapun nilainya akan dikelola dan menjadi tanggung jawab dari Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia AAYI yang mudah-mudahan akan dibantu para sponsor aksi. Oke, sekarang saya masuk ke siapa saja tim yang akan terlibat. Secara prinsip kami bagi 2 kategori besar. Satu adalah tim lari dari alumni sekolah-sekolah Katolik dan universitas di Indonesia. Saya bacakan sebentar yang sudah masuk mendaftar perwakilannya dari Kanisius Jakarta, Loyola Semarang, Mikael Solo, Pika Semarang, De Brito Yogyakarta, Gonzaga Jakarta, Santa Ursula Jakarta, Tarakanita 1 Jakarta, Regina Pacis Jakarta, Van Lith Muntilan, Teresia Jakarta, Pangudi Luhur Jakarta, Santo Albertus Dempo Malang, dan masih menunggu dari Manado dan Makassar, Rex Mundi dan Raja Wali. Mudah-mudahan bisa turut bergabung juga. Oh, itu alumni ya? Alumni itu dari sekolah-sekolah itu ya? Itu alumni. Okay. Lalu di kategori 2 kami juga mengajak Bapak Uskup, Perklerus, Biarawan dan Biarawati. Kalau dari catatan saya sih hampir 200, benar nggak tuh? Hampir 2.000. Apa nih maksudnya nih? Rohaniwannya. Rohaniwannya oke. Oh, lebih dari 200 sudah pasti sekarang. Oh, udah lebih ya? Sudah lebih. Saya udah out of Sudah lebih. Sebagai contoh aja nih ya, yang sudah masuk nih dari Seminari Angin Mamiri, Keuskupan Maumere, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Banjarmasin, Keuskupan Ketapang, sahabat-sahabatnya dari Yayasan Kanisius, dari suster-suster OSU, suster-suster CB, suster-suster SPM, dan kami masih menunggu sampai tanggal 20 nanti. Oke. Jadi sampai hari ini berapa yang sudah komit untuk ikut total deh sama berikut alumni? Saya kira tidak kurang dari 1.200 saat ini. Sudah 1.200? Tidak kurang dari 1.200. Ya. 16 uskup. Termasuk 16 uskup ya. Sudah 16 uskup. Ya, 16 di catatan uskup. saya baru 13 uskup. Ya, sudah 16 ini. Oke, sudah 16. Oke. Nah, jadi peran anggota tim nih
ngapain nih? Seluruh anggota tim akan berperan sebagai influencer, pencari dana sekaligus membayar lunas donasi itu melalui lari dan sepeda atau jalan. Nah, mulai penggalangan dana tuh dari kemarin 15 November Oke. sampai 31 Desember. Ya. Tapi larinya nanti tanggal 1 Desember sampai 31 Desember kita mulai Kita bayar. kasih bocoran dikit dong. Ya, ya. Tanggal 30 ada kick off ya. Ada kick off tanggal 30. Mungkin dibuka dengan Kita akan buka dengan misa. bisa. Cuman kita masih mempersiapkan. Detailnya kita simpan dulu. Kita buat simpan dulu. besok tanggal Tapi yang pasti daring ya. Oh, daring ya. nah, pasti daring. Oke. Romo Friday ada nggak di daftar? Oh ya jelas ada Romo Freddy dan Romo Gandhi udah masuk. Iya. Ya. Oke, saya izinkan waktu sedikit lagi untuk menutup penjelasan teknis ini. Yang pertama mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati, religius, alumni dan perhimpunan alumni, pejabat sekolah, pejabat universitas atas kesukarelaannya terlibat aktif dalam aksi ini. Dan secara khusus kami haturkan terima kasih juga pada para pelari, pejalan, pesepeda yang akan berjuang, bergerak bersama bagi sesama. Kedua, aksi penggalangan dana lari goes Caritas Christmas Cross Challenge ini adalah exercise perdana dengan cara berkolaborasi dalam skala yang cukup luas, yaitu skala nasional. Keberhasilan kerja bareng ini kami yakini akan sangat dipengaruhi oleh kekompakan kita nih. Cara kerja kita yang berikutnya yakni berjejaring. Oke, jadi nextnya abis ini kita mudah-mudahan bisa berjejaring dengan lebih akrab, lebih kuat. Kita sama-sama nggak tahu nih hasilnya akan seperti apa. Jadi Bapak Uskup, para Romo, Suster, Bruder, Frater, sahabat alumni, teman-teman media, dan semua yang terlibat dengan rendah hati, kami mohon doa restunya. Dan dengan tekad semangat, let us do our best and let God do the rest. Semoga kegiatan ini demi bertambahnya kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Terima kasih. Thank you Bro Glenn. Pemaparannya agak teknis tapi mudah-mudahan dipahami. Tapi nggak apa-apa. Kan kita memberi kesempatan kepada terutama para sahabat yang ada di Zoom yang ikut mengikuti acara ini secara online bisa menuliskan pertanyaannya di grup chat. Saya sapa dulu moderator yang ada di Zoom. Bro Roy. Mana Bro Roy? Ya, halo. Sudah ada atau sebentar. Saya cek dulu Monsignor Edwaldo sudah masuk? Monsignor belum ada juga ya? Oke, saya sapa Bro Roy dulu. Bro Roy mana? Ya, ada pertanyaan dari Pak Dedi Caritas Keuskupan Tuteng. Ya, ini pertanyaannya. Selamat sore. Mau tanya bagaimana dengan keuskupan yang tidak mendapatkan pendonor? Apakah masih bisa mengikuti kegiatan ini? Atau kita harus cari pendonor dulu untuk bisa ikut? Ya, itu dulu. Oh, Freddy kali ya. Teman-teman yang dari keuskupan itu untuk berlari dan dengan promosi kita bersama akan ada donatur yang akan membantu melalui jaringan kepanitiaan yang telah kita bentuk. Dan teman-teman, umpamanya dari Ruteng dengan kehadiran Monsinyur, beberapa Romo tentu punya kenalan,
akan berpartisipasi membantu. Jadi teman-teman, Pak Dedi, silakan berlari, akan ada orang yang akan memberikan donasi nanti dalam koordinasi bersama dengan panitia. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Romo Freddy, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi Bro Roy pertanyaannya? Ya, ada dari Mas Guntur. Kami cycling atau runners. Sorry, dari Kanis Asid. Apakah pelari mesti download 2 aplikasi, Strava dan Activin? Saya sudah uji coba menggunakan Strava. Setelah finish, apa yang mesti dilakukan agar aktivasi lari kita dapat tercatat secara otomatis? Baik, saya coba jawab ya. Untuk masalah teknis itu, semuanya sudah ada di panduan di activin.id/4C. Namun kalau masih ada masalah juga bisa menghubungi customer service Activin di 0881 127 3012. Oke. Kalau saya menjelaskan di sini akan terlalu panjang, kelihatannya akan susah, tapi silakan panitia dihubungi saja, akan segera menjawab. Terima kasih. Mudah-mudahan itu menjawab, dan kalau belum jelas atau masih ada pertanyaan, silakan hubungi panitia. Saya minta tolong Bro Roy juga ketik nanti nomor yang bisa dihubungi di kelompok chat supaya nanti bisa ditindaklanjuti. Oke, ada pertanyaan lagi, Roy? Ya, supaya lebih interaktif, kita panggil aja ya. Penanya berikutnya ada Ibu Rensita, bisa langsung menanyakan apa yang mau ditanyakan. Bro Roy, tolong diulang. Untuk supaya lebih interaktif, saya ingin panggil Ibu Rensita untuk bisa bertanya langsung, membuka videonya agar bisa bertanya langsung. Silakan Ibu Rensita. Rensita, siapa? Halo. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan, Bu. Ya, saya mau bertanya. Saya dari Kuskupan Tanjung Selor, perwakilan dari Kuskupan Tanjung Selor. Itu kan ketika kita sudah melakukan aktivitas pembayaran kilometer, terus caranya panitia untuk melihat aktivitas pembayaran kita itu di mana ya? Halo, cek. Itu aja ya. Saya pikir ini teknis Bro Glenn yang akan jawab nih. Baik, saya coba jawab lagi. Dari website itu waktu check out, itu semua kan sudah melalui rangkaian proses, sehingga kita sebagai panitia akan tahu persis ibu akan menyumbang ke tim yang mana. Jadi begitu sudah diverifikasi oleh tim kami, di website yang sama akan timbul juga nama ibu kalau ibu memang mengisi nama, dan jumlah donasi yang ibu kirim untuk tim yang ibu tentukan sebelumnya. Dan itu akan live ya? Apa tercatat secara live? Untuk beberapa proses seperti membayar pakai virtual account, credit card, dan
dompet digital itu langsung live. Tapi kalau transfer manual Ada dan jeda dikit. kris ada jeda untuk kami memverifikasi ya. Ini maksud saya selaku dari Mudah-mudahan menjawab. tim grup. Saya sebagai Satu tim lagi, grup. ya silakan. Ya, Ibu Grace silakan untuk bertanya. Ibu Grace silakan untuk bertanya. Nyambung. Baik, selamat sore. Ya, tadi tidak bisa unmute, ini sudah boleh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dari Keuskupan Agung Makassar. Terkait dengan penjelasan tadi dari Pastor Freddy dan pertanyaan dari Pak Dedi. Tadi kalau tidak salah tangkap, ada nanti sponsor dan juga bisa mencari donatur-donatur lainnya. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah ada target yang harus dicapai setiap tim? Kalau ada itu berapa? Atau yang penting tidak ada capaian, pokoknya olahraga saja dan sesuai dengan sumbangan yang masuk atau bagaimana? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Jadi Caritas Indonesia dengan kolaborasi dengan komisi terkait di KWI hendak mengajak orang berbela rasa lewat kegiatan olahraga, tetapi memberi makna karena bisa membantu guru-guru, anak-anak, dan kegiatan operasional persekolahan. Tidak ada target secara khusus yang diberikan, namun kami yakin bahwa bela rasa kita, bela rasa bersama ini akan disambut oleh banyak pihak. Sampai baru dibuka sehari kemarin, tanggal 15, donasi yang sudah masuk, mohon maaf kami kalau sebut sudah lebih dari 60 juta, baru dibuka. Itu berarti donasi akan tersedia. Maka panitia yang akan mengatur dinamikanya untuk mengarahkan itu donasi dengan juga jumlah kilometer dari grup-grup. Namun kita berharap di setiap grup itu ada tokohnya, ada orang-orang yang bisa menghubungi teman-temannya, menghubungi sahabatnya. Dengan prinsip sekecil apapun donasi itu akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin kita berkenalan dengan satu orang, dia mau mendonasi 1 kilometer, jadi 50.000. Mungkin akan ada sahabat, teman, tetangga, anggota keluarga, itu mendonasi 2 kilometer, berarti 50.000. Jadi Ibu Christine, saya kira kita yakin kegiatan bela rasa kita ini akan disambut oleh banyak pihak, maka kita perlu mensosialisasikan, menyebarluaskan kepada orang-orang yang mau peduli dalam gerakan pendidikan ini. Sekecil apapun bantuannya akan sangat berarti bagi sesama yang membutuhkannya. Itu penjelasan dari saya. Baik, Romo Freddy, terima kasih banyak penjelasannya. Saya dapat info bahwa Monsinyur Ewaldus sudah ikut bersama kita melalui Zoom. Saya akan sapa dulu Monsinyur Ewaldus. Apa bisa dengar suara saya, Ga? Ya, saya
Jelas, teman. Oh ya. Baik, terima kasih. Maaf ini termasuk lumayan terlambat bergabung ini. Yang terkasih Bapak Uskup yang sempat hadir dalam virtual meeting briefing ini, yang terkasih teman-teman panitia Caritas Christmas Cross Challenge 2020, saudara-saudari, para imam, biarawan, biarawati yang hadir pada kesempatan ini. Badai COVID-19 belum berlalu, kita dihadapkan pada primat penting dalam dunia pendidikan, yakni kesehatan dan keselamatan jiwa anak-anak peserta didik. Sesuatu yang tidak bisa kita elak, meskipun secara alamiah kita mengharapkan sekolah-sekolah dapat memulai pembelajaran tatap muka sebagaimana lazimnya. Kini hampir 10 bulan, sekolah-sekolah pada zona merah dan zona kuning tetap memperlakukan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dalam jaringan, dan juga pembelajaran dengan sistem shift. Perubahan zona sesewaktu juga mempengaruhi sistem pembelajaran di sekolah-sekolah. Dengannya sistem komunikasi dan informasi antara sekolah dan orang tua selalu harus dibangun dengan intens. Kurikulum sekolah era pandemi menjadi sesuatu yang mendesak, urgen. Ketika program dan kebijakan pemerintah harus selaras konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Konteks tidak saja menjadi sangat penting dalam pemetaan penyebaran pencerdasan anak bangsa, tetapi juga dalam membangun sebuah perasaan keadilan tentang pendidikan itu sendiri. Ketika anak-anak di sekolah yang sudah mapan dan kuat berkembang sangat pesat dengan kecerdasannya, sementara anak-anak di sekolah yang masih merangkak maju dengan konteks daerah tertinggal harus berada dalam sebuah penantian akan badai virus berlalu. Ketika pembelajaran jarak jauh yang diidealkan menekankan kreativitas pendidikan dalam sekolah virtual, dalam jaringan, maka pada saat yang sama metode pendidikan tersebut menjadi amat pelit dan rumit bagi kenyataan daerah tertinggal. Ada dua tantangan besar yang melanda pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan. Pertama itu ketidakmerataan kepemilikan sarana belajar jarak jauh dan penguasaan keterampilan berbasis IT. Dalam konteks Indonesia dengan persebaran realitas kemiskinan dan kesiapan menerima sistem baru kehidupan, kita menemukan masih ada kesenjangan yang amat dalam. Masih banyak wilayah-wilayah dalam Nusantara ini yang terus berjuang untuk membangun sistem pendidikan yang berkeadilan dan menjangkau semua anak peserta didik. Jauh sebelum badai COVID-19 datang, mereka masih juga bergulat dan bergumul dengan akses pendidikan yang memadai. Masih harus berjuang untuk menjangkau sekolah yang jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Pada titik ini, upaya pencerdasan selalu terbentur, apalagi dengan standar penilaian yang sama dari Sabang sampai Merauke. Masih banyak sekolah yang membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran jarak jauh ini. Yang kedua, urgensitas solidaritas sebagai gereja yang berbela rasa dan rahim. Pendidikan kita kini pun dihantam badai keterbatasan dana untuk membiayai pendidikan, terutama penggajian guru-guru pada yayasan persekolahan kita dan juga guru-guru honorer pada sejumlah sekolah swasta lainnya. Salah satu pos yang bisa diharapkan adalah bantuan operasional sekolah, BOS, yang memungkinkan pembiayaan guru honor itu. Hal ini pun masih terbentur pada persyaratan macam-macam yang tidak gampang untuk direalisasi. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki dana BOS dengan jumlah yang mencukupi. Ketika perhitungan dana BOS berdasarkan jumlah murid masih menjadi penetapan tunggal dari hak perhitungan dana BOS itu sendiri. Kita menemukan pula
Dana insentif dari pemerintah daerah sangat terbatas untuk menjangkau begitu banyak guru honorer di daerah-daerah terpencil. Solidaritas sungguh sangat kita butuhkan untuk bersama-sama memajukan pendidikan di seluruh daerah Nusantara ini. Lembaga Caritas Indonesia dalam kerjasama dengan Komisi Pendidikan KWI dan Komisi PSE serta alumni Jesuit Indonesia dan LDD Keuskupan Agung Jakarta menanggapi situasi ini dengan membangun solidaritas bersama sebagai sikap iman yang berpihak dan berbagi untuk sekolah-sekolah pada daerah-daerah yang terdampak sangat serius oleh situasi ini. Kita merasa bersyukur untuk niat baik dan uluran hati segenap umat beriman dalam gerakan solidaritas ini, sembari memohon rahmat dan belas kasihan Tuhan agar pendidikan di Nusantara ini tidak terpinggirkan dan tidak terlantar hanya karena kita tidak sanggup berbagi satu sama lain. Marilah kita bersama-sama membangun niat baik ini dalam sejumlah gerakan kemanusiaan, melalui sumbangan dan pemberian yang baik untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan serentak mengajarkan makna solidaritas iman yang tak pudar dalam hidup bersama. Paus Fransiskus senantiasa menggerakkan setiap hati untuk selalu berbagi dalam keterbatasan. Dan Sri Paus masih mengajak kita sekalian memperjuangkan belas kasih dan kerahiman dalam globalisasi ketidakpedulian yang masif pada sekarang ini. Pada kesempatan yang tampan dan berahmat ini, mewakili Komisi Pendidikan KWI, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga besar Caritas Indonesia, Komisi PSE KWI, keluarga besar Asosiasi Jesuit Indonesia, LDD Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta. Terima kasih untuk kerjasamanya dan juga untuk acaranya hari ini. Tuhan memberkati kita. Salve. Selamat sore. Monsinyur Waldus, pesannya sudah kami tangkap dengan sangat jelas. Dan para sahabat sekalian, tak terasa 1 jam sudah kita lalui acara ini. Sudah waktunya kita akan mengakhiri acara ini. Sebelum itu kami ingin dengarkan closing statement dulu dari Romo Gandhi dan Romo Freddy. Mungkin Romo Gandhi dulu. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih, Bang Indra. Dulu ada pepatah ya, waktu saya masih kecil. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, sekarang guru, para pendidik, gembala berlari. Banyak orang berdonasi, pendidikan akan melesat maju tinggi dan melatih untuk saling berbagi. Terima kasih. Bapak Uskup yang kami hormati, yang mulia, teman-teman sekalian, khususnya para saudara yang ingin menunjukkan bela rasa. Di tahun-tahun sebelumnya kita berbagi dengan bingkisan-bingkisan Natal, entah berupa parcel, berupa donasi-donasi dalam beberapa bentuk. Kali ini donasi kita untuk dunia pendidikan, maka kita sebut Caritas Christmas Cross Challenge. Kita persembahkan bingkisan Natal kita untuk mereka yang mengalami dampak pandemi ini di dunia pendidikan. Semoga bela rasa kita mencerdaskan bangsa, mencerdaskan kehidupan, dan membawa kehidupan bagi kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Freddy. Dengan closing statement yang dibawakan oleh Romo Freddy, maka berakhir sudah acara virtual media briefing LK4C pada sore hari ini. Saya atas nama panitia juga mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam susunan acaranya ada yang tidak berkenan.
tentunya itu tanpa maksud dan tujuan. Ada link YouTube-nya ya. Ada link YouTube-nya juga, jadi kalau masih ada yang ingin nonton ulang, sudah diposting di grup chat. Diposting di chat ya, silakan dicatat, di copy paste buat mereka yang ingin menonton ulang melalui YouTube channel. Demikian, saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih. Pak Ferry, terima kasih banyak. Romo Gandhi, Bro Glenn, ayo kita kumpulkan teman-teman untuk berdonasi dan kita siap untuk berlari sepeda. At Mariam de Gloriam. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.